Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana kondisi Anda saat ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentu saja kalau ada penyakit yang belum terkendali, terutama tensi Anda, kolesterol Anda. Saya harap Go Healthy bisa memberikan solusi kepada Anda hari ini, tentunya dengan bantuan teknologi laser. Nanti kita akan kupas satu persatu, dan kalau misalnya Anda saat ini butuh solusi langsung, bisa juga Anda kirim dulu riwayat kesehatan Anda dan semoga Anda terpilih bisa datang di sini dapat solusi langsung. Dan pemirsa, jangan pandang enteng kurang istirahat. Pola makan yang tidak dijaga. Jangan-jangan Anda bisa terkena stroke, terutama seperti narasumber kita hari ini. Mari kita belajar dari gejala-gejalanya dan siapa tahu Anda juga sudah mengalaminya saat ini. Oleh karena itu, kita akan kenalkan Anda kepada para praktisi kesehatan yang akan berikan tips kesehatan untuk kita semua. Di sini ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Apa kabar? Baik, Sehat. sehat Win. Yes. Salam sehat. Semangat ya. Oh iya dong. Hari ini kita akan bantu narasumber kita dan semoga ada solusi yang paling tepat untuk mereka. Siap. Pemirsa, di sini ada Ibu Mur dan juga Bapak Aryo. Halo Ibu dan Bapak. Ibu, Bapak, sebelum itu ada beberapa pernyataan butuh kita luruskan terlebih dahulu. Tinggal dijawab benar atau salah. Dan alasannya kenapa. Kita siap ya? Ini dia pemirsa pernyataan yang pertama. Bunyinya seperti begini. Berbaring di atas rel kereta api bisa menyembuhkan stroke. Ibu dan Bapak, ini benar atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah, Ibu? Ya karena nggak ada yang kepikir ya untuk tiduran di rel kereta api kan secara bahaya gitu. Bahaya, kan. Ibu, ya. Bahaya, Nanti ya. gimana kalau kita stroke terus tidur di situ nggak Nggak ada bisa kereta bangun lewat gitu kita. Iya. Nah, Gimana? Kita kan pikiran pasti kayak gitu. Tapi di samping Anda bilang benar nih. Bapak kenapa Coba. bilang benar, Pak? Kenapa tuh Pak? Bener Pak. Mungkin bisa menghantarkan energi kalau di rel ya. Oke. Karena ada listriknya, Pak. Betul, ada Iya. energi listriknya mungkin. Terus Oke. arus panas mungkin bisa mengalir dalam tubuh mungkin ya. Oke, good. Saya kunci ya jawabannya ya. Siap. Oke, kita tanyakan bagaimana, benar atau salah? Pada dasarnya pernyataan mengenai berbaring di atas rel kereta api bisa menyembuhkan stroke ini pernyataan yang salah. Pernyataan yang sangat amat keliru. Iya. Jadi pernyataan ini sebenarnya banyak beredar di masyarakat karena ada fenomena tertentu yang mempercayai bahwa rel kereta api itu menghantarkan gelombang tertentu yang katanya bisa nyembuhin stroke. Padahal itu sangat keliru. Pertama, harus tahu dulu stroke itu apa. Stroke merupakan penyakit kegawat daruratan. Ingat ya, kegawat daruratan. Jadi harus dibawa segera ke rumah sakit yang terjadi akibat rusaknya pembuluh darah di otak. Bisa dua bentuk, bisa pecah pembuluh darah dan bisa penyumbatan. Dengan berbaring di atas rel kereta api itu tidak akan menyelesaikan masalah pembuluh darah pada otak. Jadi untuk pemirsa di rumah, apabila mengalami gejala-gejala stroke atau mengalami serangan stroke, alangkah baiknya untuk mendapatkan pengobatan yang tepat hanya dari dokter yang ada di setuju. rumah sakit. Bahwa berbaring di atas rel kereta api bisa menyembuhkan stroke, jawabannya adalah salah. Nah, Ibu, Satu Bapak, lagi. masih ada satu pernyataan ya, oke? Ini dia pernyataannya. Melakukan pijat di badan akan menyembuhkan stroke. Ibu, Betul. Bapak, betul langsung. Bapak, Betul. kali ini setuju. Kenapa betul? Darah beku gitu ya. Jadi ya, memang harus dipijit gitu. Oke. Jadi ini pemirsa harus betul-betul difahami ya. Jadi kalau masalah stroke ini adalah masalah di kualitas darah dan pembuluh darah, bukan di otot. Jadi kalau memang ada pernyataan melakukan pijat di badan akan menyebabkan stroke, ini jawabannya jelas-jelas salah. Tapi boleh saja orang menderita stroke dilakukan pemijatan, ya nggak ada salahnya untuk dilakukan pemijatan, tapi bukan untuk menyembuhkan stroke. Ya, jadi sekali lagi pemirsa harus pahami bahwa masalah stroke adalah masalah kualitas darah dan pembuluh darah yang itu harus dijaga dan itu harus diperbaiki kualitasnya, harus dikendalikan tekanan darahnya supaya bisa teratasi stroke-nya dan kemudian bisa terkendali tekanan darahnya. Iya. Jadi pemirsa, kita luruskan ya bahwa melakukan pijat di badan akan menyembuhkan stroke. Jawabannya adalah salah. Pemirsa, mari kita lihat perjuangan Ibu Morita menghadapi stroke yang tidak main-main. Anda harus belajar apa itu stroke, bagaimana gejalanya, dan bagaimana solusinya. Ini kisah hidup. Morita Nuryanti memiliki kesibukan berjualan secara online, membuat Ita kerap kurang istirahat. Selain itu, pola makannya juga tidak diatur dengan baik. Ia sangat gemar mengkonsumsi makanan bersantan dan berminyak, dan tanpa ia sadari, hal ini berdampak pada tubuhnya. Puncaknya, pada tahun 2022 lalu, ketika mengantar barang-barang jualannya ke pembeli, anggota tubuh bagian kanan Ita tiba-tiba terasa lemas. Tak lama dari itu,
Bicaranya pun menjadi sulit. Dan ketika diperiksa lebih lanjut, ternyata Ita mengalami stroke. Tekanan darah dan kadar kolesterolnya sangat tinggi. Ia tak menyangka jika masalah kesehatannya sudah seserius itu. Kini, Ita harus berjuang untuk bisa tetap bekerja demi keluarganya. Ia pun berharap bisa pulih dari stroke. Waktu terkena stroke, gejalanya seperti apa, Bu? Bangun tidur itu pagi saya kan udah lemes gitu ya. Terus saya nyangin sayuran, saya mandi. Nelpon suami tuh. Ya. Makin kerja. lemes gitu. Terus ngomong juga udah pelok gitu. Oke. Ngomong tuh udah susah, belibet Ngomong susah. banget. Ya. Terus dia lagi bekerja, pulang dia terus. Ayo periksa gitu kan. Saya nggak berani periksa ke rumah sakit terus terang. Kenapa nggak berani, Bu? Ya waktu itu kan masih COVID juga, banyak COVID Oh, banget oke. gitu ya. Nah, Bapak Aryo, waktu melihat Ibu lagi sakit, kondisi Bapak itu bagaimana waktu itu? Waktu itu saya sedang bekerja ya. Ya. Bekerja, ditelepon sama istri, langsung pulang istirahat, terus langsung bawa istri saya bawa ke alternatif, Oke. ke pengobatan alternatif. Pulang dari alternatif itu normal, 2-3 hari kumat lagi, agak lemas kakinya, kaki kanan sama tangan kanan. Oke. Wajahnya bagaimana waktu itu? Wajahnya waktu itu agak miring gitu, pelok, bicara juga pelok. Dan Bapak Aryo belum tahu itu adalah stroke. Kalau pemikiran saya udah stroke, Pak Aryo sebenarnya sudah tahu apa itu stroke, pernah mendengar stroke. pernah mendengar aja. Tapi waktu itu akhirnya tidak menuju ke rumah sakit, tapi menangani sendiri. Iya. Ibu waktu itu minum obat nggak? Tidak. Stroke itu dia ada penyumbatan Iya. atau ada pecah pembuluh darah otak. Waktu itu Ibu tahu nggak? Ibu mengalami yang mana? Penyumbatan. Tahunya dari Penyumbatan. mana, Bu? Tahu dari Tahunya mana? gini, guru anak saya, dia mengalami kayak saya, Heeh. dan dia pecah pembuluh darahnya. Nah, Terus kenapa Ibu jadi penyumbatan? Tidak sadar diri. Kalau saya kan masih sadar Oke, gitu. ini anggapan yang Karena keliru itu. nih. Iya. Bukan berarti kalau penurunan kesadaran mengalami stroke pecah pembuluh darah, kalau nggak menurun kesadarannya berarti penyumbatan. Iya. Tidak bisa demikian ya. Jadi pemirsa di rumah, kalau misalkan curiga ada gejala-gejala stroke, segera periksakan diri ke dokter. Ibu Mur kalau misalkan nggak ke rumah sakit, nggak pernah diperiksa, nggak pernah di CT scan, terus tahu dari mana penyumbatan atau pecah pembuluh darah? Itu kan berarti asumsi Ibu, benar nggak Bu? Betul. Iya. Iya kan? Asumsi saya. Asumsinya kan. Nggak bisa pakai rasa-rasa, Bu. Harus pakai pemeriksaan. Nggak Ya. bisa dengan asumsi patokannya pakai orang lain, itu juga nggak bisa, Bu. Dan ternyata lebih kagetnya lagi pas waktu saya ketemu sama Ibu, ya ternyata baru tahu kalau ternyata Ibu nih sebenarnya nggak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan yang aktual kalau kita bilang. Betul. Iya, dan per hari ini sebelum melakukan pengambilan gambar nih baru kita cek nih, ternyata Ya. Ibu tensinya masih belum terkendali ya, Betul 157 per 107. Apa yang terjadi kalau misalnya tensinya masih tetap tinggi, ya Bu ya, ada resiko stroke berulang. Itu satu. Ketika stroke berulang itu gejalanya lebih parah loh Bu. Bisa mengancam sampai ke hilangnya nyawa, ibarat kata demikian nih. Dan terlebih lagi nggak cuman ibunya aja Ya, nih yang bapaknya ternyata juga. bermasalah, bener. Ya, Pak ini Aryo kalau juga. Bapak Aryo ini kolesterolnya ya ini tinggi ya. Jadi Kolesterol, ya. pemirsa angkanya memang sudah di atas normalnya, itu 204 ya. Jadi ada risiko tensinya masih terkendali ya, masih oke walaupun Betul. sudah di atas normal. Ya. Udah masuk ke dalam kategori prehipertensi, di mana kalau misalkan kita bilangnya tuh udah ada tabungan untuk jadi hipertensi. Ya. Begitu nanti lagi kurang tidur, lagi stres, atau lagi salah makan, nanti tensinya bisa melonjak, melebihi batasan normal, ya bisa. Ibu Mur, kalau boleh saya minta berdiri. Ibu Mur bisa dibantu oleh Pak Aryo. Bisa berjalan mungkin ke Mbak Preti dan Mas Boy. Iya. Nah, supaya dilihat kondisinya saat ini bagaimana Ibu? Jalannya susah Ibu? Jalannya susah. Dibantu. Masih Jalan Dibantu. Ya. Berarti sehari-hari kalau di rumah pakai tongkat atau gimana? Enggak, kalau di Enggak. rumah saya bisa pegangan. Pegangan. Pegangan tangan sebelah pelan-pelan, tapi kiri. kalau keluar rumah? Tapi Harus sama Bapak. tetap ada keterbatasan Iya, ya. iya. Di sini juga masih kelihatan ya kakinya ternyata masih kaku ya Bu ya. Iya, Jadi masih kaku. jalannya masih cenderung untuk diseret. Iya. Ya. Tangannya bagaimana Ibu? Tangannya Coba juga- angkat setinggi mungkin. Enggak bisa. Oh ya, belum Maksimal maksimal sih, ya. Bu. Jadi masih sampai sebahu Ya, aja ini ya. apalagi ini anggota gerak kanan ya, ini Iya, lebih vital. kanan. Jadi, Oke Ibu, silakan Semangat, kembali Bu. Ibu. Ya, Ya, semangat. kita kasih solusi ya Bu ya. Iya, Pelan-pelan amin. Ibu dibantu. Oke, jadi kita bisa lihat pemirsa, ternyata memang masih ada gangguan mobilitas, terutama di bagian kanan. Kita akan kasih solusi terutama tepat untuk Ibu Mur dan juga Bapak Aryo. ya, solusinya adalah kita harus memperbaiki pola hidup.
pasti itu ya, karena kita mau bicara supaya kualitas darah dan pembuluh darahnya baik. Ya, jadi pola makannya. Tadi Ibu kan dikatakan di situ makannya sembarangan nih ya, artinya Ibu nggak kontrol. Kalau ada yang ngajak makan kemana hayu gitu ya, boleh, tapi itu harus terkendali dan dalam jumlah yang tidak berlebihan. Kemudian olahraganya harus baik, tidurnya harus cukup, faktor stresnya harus dijaga dengan baik. Untuk Ibu dan untuk Bapak, untuk Anda juga pemirsa ya. Jadi pemirsa harus betul-betul menjaga kesehatan Anda ya, harus betul-betul menerapkan 4 pilar pola hidup sehat dan kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi ikutin anjuran dokter, modifikasi gaya hidup, kurangi 3G, gula, garam, goreng itu udah di stop. Terus apa yang bisa dilakukan? Proses pemulihan yang paling harus dikejar ini pada 6 bulan pertama. Jadi mungkin pemirsa di rumah yang mengalami serangan stroke dalam 6 bulan pertama ini harus upayanya maksimal. Ditambah lagi dengan menggunakan teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga tekanan darah bisa lebih terkendali, kolesterol lebih terkendali, gula darah lebih terkendali. Harapannya adalah proses pemulihannya bisa terbantu lebih cepat, itu yang pertama, kemandirian bisa kembali, dan yang paling terakhir adalah untuk mencegah serangan stroke berikutnya. Ayo, sekarang juga take action, gunakan dokter laser ataupun EQ laser. Penggunaannya praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun EQ laser manfaatnya banyak pemirsa. Dia bantu kendalikan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, sehingga tercegah komplikasi. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan EQ laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser maupun EQ laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan EQ laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EQ laser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sejauh ini apakah Anda sudah sadar bahwa kesehatan itu mahal harganya? Perlu usaha, perlu juga edukasi, dan juga tindakan yang tepat. Dan seberapa banyak dari Anda yang sadar atau mungkin berprasangka bahwa mungkin kasus hipertensi di kota besar jauh lebih tinggi daripada di kota-kota kecil atau bahkan pedesaan? Saya yakin Anda pasti mengatakan iya, tapi kita akan beberkan faktanya, dan untuk itu saya akan minta Mbak Preti untuk menjelaskannya. Silakan, Mbak. Iya benar, jadi anggapan ini tuh sering muncul, sering kali beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa oh hidup di kota ini lebih stres, ibu kota ini jahat, keras hidupnya, makanya lebih banyak yang tensi, betul. Sedangkan kalau di desa itu hidup lebih santai, lebih rileks, lebih slow living, makanya hipertensi harusnya lebih jarang. Padahal ternyata data mengatakan tidak demikian. Kita sama-sama lihat. Di sini saya punya data dari riset kesehatan dasar yang terbaru dari tahun 2018. Ternyata menunjukkan prevalensi hipertensi orang yang hidup di kota dan di desa ini sama. Kita sama-sama lihat di perkotaan ini 34,4%, di perdesaan 33,7%. Artinya apa? Mau tinggal di kota, mau tinggal di desa, menunjukkan bahwa 1 dari 3 penduduk Indonesia itu menderita hipertensi. Jadi maksudnya bagaimana 1 dari 3? Kita coba sama-sama hitung ya, dalam ruangan ini kan ada Pak Aryo, ada Ibu Mur, ada Mas Edwin, ada saya, dan ada Mas Boy. Di sini ada 5 orang, berarti kurang lebih nih dalam ruangan ini ada 1 sampai 2 orang yang sudah menderita hipertensi. Dan kita bisa sama-sama lihat Ibu Mur udah menderita hipertensi. Bapak Aryo sudah prehipertensi, berarti data ini sebenarnya tidak salah. Nah, tapi ini saya mau menekankan bahwa tidak berarti ya masalah stroke, hipertensi ini hanya terjadi pada orang-orang usia lanjut. Betul. Ini yang terperiksa loh ya. Banyak mungkin yang tidak terdeteksi, banyak yang tidak berobat. Ini kan berdasarkan diagnosis dokter. Artinya dia datang periksa ke dokter. Yang tidak terdeteksi ini bisa banyak. jadi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi artinya di usia berapapun, kalau Anda pola hidupnya tidak sehat,
kemudian tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, tidak tahu berapa tensi Anda, kolesterol Anda, gula darah Anda, hati-hati, mungkin Anda juga punya masalah dengan tensi dan juga akan menderita stroke. Jadi jangan nunggu usia tua, kemudian saya tua baru stroke. Enggak, usia muda pun bisa terkena stroke. Setelah mendengar semua fakta ini, perasaan Ibu Mur sendiri saat ini bagaimana? Ya terbuka aja gitu loh, bahwa ya harus cek ke dokter lah, harus rutin. Berarti gitu. sekarang sadar Ibu ya. Ketakutan terbesar apa Ibu yang punya saat ini yang setiap malam Ibu masih pikirkan? Di belakang otak Ibu yang tidak pernah bisa hilang. Apa itu? Saya takutnya, Nggak bisa sembuh. iya, nggak bisa sembuh gitu. Anak masih kecil. Ya semoga diberikan umur panjang, Kesembuhan. sembuh. Karena kalau umur panjang masih sakit begini juga capek gitu. Nggak bisa menemani anak-anak juga, kasihan, masih kecil-kecil. Itu aja sih. Berarti Ibu pengen sembuh ya Bu ya? Pengen banget, Mak. Kita bisa sama-sama lihat, Ibu kan sudah mengalami serangan stroke, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga nih organ lain mengalami gangguan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ini bisa terganggu. Kenapa? Karena pembuluh darah nih ada di mana-mana. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Turun ke bawah ada mata. Kalau pecah pembuluh darah pada area mata karena tensinya tidak terkendali, rusak saraf matanya bisa sampai ke kebutaan. Turun lagi ke bawah, ada jantung, ada paru. Bisa mengalami serangan jantung, gagal jantung, pembengkakan jantung, gangguan irama jantung. Banyak Bu. Turun lagi ke bawah, ada ginjal Bu. Kalau misalnya Ibu mungkin pernah mendengar anggapan dari kata orang ya, lagi-lagi pemirsa kata orang, jangan berobat, nanti kalau minum obat bisa merusak ginjal, itu adalah anggapan yang sangat amat keliru. Justru kalau Ibu tensinya masih segitu-gitu aja, itulah yang mengakibatkan Ibu gagal ginjal. Nah kalau misalnya Ibu gak mengendalikan kualitas darah dan pembuluh darah Ibu, jangan sampai ada diabetes. Nanti apa yang terjadi? Wah, makin berlipat ganda itu faktor resiko untuk terjadi komplikasi-komplikasi seperti ini. Gangguan reproduksi pun bisa terjadi. Bagaimana kita tahu bahwa tekanan darah kita baik, kolesterol kita baik, gula darah kita baik? Lakukan pemeriksaan, ya. Dengan periksa tekanan darah, dengan periksa laboratorium, maka kita tahu pastinya seperti apa kondisi tubuh kita. Kemudian kalau memang dokter memberikan saran obat-obatan, ikuti. Tentunya ini sudah sesuai dengan prosedur yang terbaik. Dan kemudian ini bisa dilengkapi ya dengan menerapkan, dengan menggunakan teknologi. Ya salah satunya dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini dia akan memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah ya untuk melengkapi tadi pola hidup sehat dan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Harapannya dengan tekanan darah yang baik, pembuluh darah yang baik, kualitas darah yang baik ini akan menjaga jangan sampai Ibu mengalami stroke berikutnya. Kalau terjadi stroke berikutnya lebih parah dan bisa berujung dengan kematian. Ya, jadi ini saya nggak ada takut-takutnya ya pemirsa ya. Jadi hal ini adalah suatu yang nyata, banyak kita alami dan kan data pun juga mengatakan hal seperti itu. Ya, jadi teknologi laser akan memperbaiki kualitas darah pembuluh darah dan harapannya Ibu bisa tetap sehat, tidak mengalami komplikasi berikutnya. Berbicara masalah teknologi laser, kita sama-sama lihat ya, sini saya punya ilustrasi nih. Kalau misalnya pemirsa di rumah nggak sayang dengan tubuh Anda sendiri, sering melakukan aktivitas tidak sehat, contohnya merokok, begadang, kecapean, kurang tidur, makan-makan gorengan, makanan tinggi gula, santan. Nah ini nih kira-kira di dalam pembuluh darah Anda nih bentukannya seperti ini. Nah bayangin nih pemirsa, gumpalan darah Anda ini nih, kalau misalkan melewati pembuluh darah yang di ujung-ujung nih, di mata, di sistem saraf pusat atau ginjal, itu kan pembuluh darah kecil-kecil. Ini nggak bisa lewat. Akhirnya apa yang terjadi? Ada aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen tidak bisa terhantarkan sampai ke organ vital Anda dengan baik. Anda konsumsi obat pun obatnya tuh ngegumpal bersama dengan gumpalan darahnya, tidak bisa terhantarkan dengan baik. Dengan menggunakan teknologi laser, di sini ada 3 warna, ada laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Ya nantinya gumpalan darah ini dibantu untuk diuraikan sehingga aliran darah bisa membawa nutrisi, oksigen, ataupun yang Anda konsumsi ini dengan lebih baik lagi sampai ke organ-organ vital. Terlebih lagi membantu juga untuk membuka pembuluh darah sehingga baik untuk digunakan oleh Anda yang menderita hipertensi agar tekanan darahnya menjadi lebih terkendali. Lalu bisa juga digunakan untuk Anda yang mungkin menderita diabetes atau kolesterol tinggi karena dengan aliran darah yang lancar, nutrisi yang membawa darah yang membawa gula sama lemak ini bisa menghantarkan gula dan lemak dengan tepat sampai ke sel-sel tubuh yang membutuhkan. Itu satu. Lalu
Lalu yang kedua, metabolisme tubuh ini juga ditingkatkan. Alhasil apa yang terjadi? Energinya bertambah, bisa digunakan untuk produktivitas Anda sehari-hari, tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol Anda terkendali. Kalau Anda sayang dengan tubuh Anda, sekarang juga gunakan teknologi laser dan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Ya, kalau kita lihat ini teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan, dia akan memberikan energi lasernya itu pada dinding pembuluh darah dan kemudian ini akan teraliri ke seluruh tubuh kita. Dan kemudian teknologi laser ini juga bisa digunakan di area rongga hidung, ya, yang kita sebut sebagai intranasal. Artinya dia lebih dekat lagi ke pembuluh darah yang ada di sekitar kepala kita, di mana kepala ini merupakan sentral dari semua aktivitas yang ada dalam tubuh kita. Jadi dengan kualitas pembuluh darah yang baik dengan bantuan teknologi laser ini diharapkan tadi kualitas darahnya akan baik, kualitas pembuluh darahnya akan baik, dan ini akan berdampak pada tekanan darah, berdampak pada kolesterol, berdampak pada gula darah, semuanya akan terkendali dengan baik. Ya, jadi jangan takut, jangan ragu dengan penggunaan teknologi laser ini. Sekali lagi harus dilengkapi dengan 4 pilar pola hidup sehat dan kemudian mengikuti saran dokter melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan harapan bapak-bapak dan ibu ya bisa sehat, nanti bisa melihat anak-anak tumbuh dengan besar, bisa merawat dan mengasuh anak dengan lebih baik lagi. Banyak sekali anggota masyarakat yang memakai teknologi laser, bahkan mereka melihat kemajuan, percepatan kesembuhan dalam kondisi kesehatan mereka. Mari kita lihat cerita mereka. Saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal. Saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu aktivitas saya setiap hari. Oleh karena itu pemirsa, kita melihat semangatnya dan kita mau support Ibu Mur dan Bapak Aryo dengan teknologi laser. Benar ya? Alhamdulillah. Nah, ini dia. Iya, kita support dengan catatan Ibu pulang dari acara ini harus berobat. Kontrol secara rutin, menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Ada obat dari dokter harus diminum secara rutin. Kalau Ibu sayang dengan keluarga, Ibu harus sayang dengan tubuh Ibu sendiri. Ya, setuju. Ya. Oke, Ibu Mur, Bapak Aryo, karena kami sayang, kami buktikan rasa sayang dan juga dukungan kami dengan memberikan Anda teknologi laser yang sudah kita perbincangkan tadi sebagai solusi untuk Ibu tambah sehat panjang umur. Diterima Ibu ya? Iya. Oke, silakan Ibu, diterima. Luar biasa. Gimana rasanya? Terima kasih untuk Gogo Mall. Semoga bermanfaat, bisa menyembuhkan penyakit saya. Amin. Bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin. Terima kasih Mbak Preti, Bapak. Terima kasih semua. Sekarang waktunya Anda take action untuk segera menggunakannya. Adalah dokter laser ataupun EQ laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. EQ laser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi. Kalau semua teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk dia menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Harapannya adalah penggunaan rutin dapat bantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Saatnya jadikan EQ laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan EQ laser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah, hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser maupun EQ laser dari Gogo Mall. Terima kasih Ibu Mur, terima kasih Bapak Aryo, tetap hidup sehat.
Terima kasih juga para praktisi kesehatan dan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Oleh karena itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke, Dan. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.